Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bu Vita, pada pelajaran ekonomi kelas 11 kali ini. Kita sudah memasuki bab baru di semester genap. Kita akan belajar bersama tentang APBN dan APBD. Apa itu APBN dan APBD? Let's go, kita belajar bareng-bareng. Semangat! Baik, kali ini kita akan belajar tentang APBN dan APBD. Apa itu kepanjangannya APBN dan APBD? Iya, benar banget. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan APBD itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu sebenarnya sama, cuma ruang lingkupnya yang membedakan. Jadi kalau APBN itu lebih luas karena mencakup satu negara, kalau APBD lebih sempit karena dia hanya mencakup satu daerah, bisa kabupaten, bisa provinsi. Baik, mungkin dari kalian pernah ada yang menjadi bendahara suatu kegiatan, entah itu di kampung, di Karang Taruna, di sekolah, di kelas, OSIS, ataupun organisasi lainnya. Jika kalian disuruh membuat suatu anggaran, misalnya ada suatu kegiatan dan disuruh membuat suatu anggaran, kalian tentunya akan membuat anggaran itu berdasarkan berapa uang masuk dan berapa uang yang keluar. Seperti itu kan? Nah, itu sama seperti yang ada di suatu negara atau di suatu daerah. Jadi, berapa uang yang masuk atau penerimaannya dan digunakan untuk apa saja belanjanya itu. Nah, itulah yang disebut dengan anggaran. Setiap rumah tangga, entah itu di sekolah, di rumah, di kampung, di desa, maupun di negara sekalipun, itu memiliki berbagai macam penerimaan. Dan juga yang jelas pengeluaran. Nah, itu semuanya diatur dalam suatu keuangan negara. Itulah yang disebut dengan APBN atau APBD. Sekarang kita lihat ilustrasi APBN di tahun 2020. APBN di tahun 2020 mengalami defisit terhadap PDB 307,2 triliun. Setiap tahun itu pasti negara mempunyai skema atau mempunyai gambaran bagaimana anggaran itu akan dibuat. Jadi berapa penerimaannya, belanjanya apa saja diperkirakan seperti itu. Itu hanya gambaran untuk APBN tahun 2020. Untuk realisasi APBN di sini saya mengambil contoh misalnya tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Highlight biru itu adalah pendapatannya dan yang di highlight hijau itu adalah belanjanya atau pengeluarannya. Jadi sama seperti kalau kalian membuat suatu anggaran kegiatan apapun ada pendapatan, ada belanjanya, ada penerimaan, ada pengeluarannya. Seperti itu. Baik, apa toh itu APBN? APBN itu adalah daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan juga pengeluaran negara. Jadi daftar seperti ini tadi yang memuat rincian. Jadi pendapatannya ada dari perpajakan dan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi memuat sumber pendapatan negara dan juga jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. APBN di Indonesia itu sejak tahun 1969 itu periodenya dimulai pada 1 April dan berakhir 31 Maret pada tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya tahun 1970 berarti APBN-nya adalah 1 April 1970 dan berakhirnya 31 Maret 1971 seperti itu. Nah, periode APBN itu berubah sejak masa reformasi. Jadi berubahnya di tahun 2000, yaitu dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Hingga saat ini diberlakukan periode APBN itu 1 Januari sampai 31
Desember pada tahun yang sama. Fungsinya apa? Fungsi APBN. Fungsi APBN jelas kalau kita membuat suatu anggaran itu tentunya ada fungsi-fungsinya. Ngapain kita harus membuat anggaran? Ambil contoh simple saja, misalnya kalian diberikan ibu kalian uang, misalnya 500.000, terus disuruh membuat anggaran dalam waktu 1 bulan, misalnya 500.000. Fungsinya kalian membuat anggaran apa? Jadi kalian lebih terarah. Jadi mau dibuat apa saja, mau digunakan untuk apa saja uang 500.000 itu. Bayangkan jika kalian tidak membuat suatu anggaran, ngalir ngono wae misalnya. Jadi nggak ada anggaran. Ya nanti jatuhnya nggak sampai 1 bulan uang itu udah habis. Biasanya seperti itu ya toh. Nah, jadi fungsi APBN sama seperti kalian membuat fungsi anggaran seperti itu. Fungsi APBN yang pertama itu adalah alokasi. Apa itu alokasi? Alokasi itu adalah mengatur alokasi dana untuk pembiayaan dan pengadaan kebutuhan barang dan jasa. Jadi dialokasikan untuk pembiayaan apa saja, belanja apa saja, itu sudah jelas. Misalnya untuk alokasi pendidikan sekian persen, untuk kesehatan sekian persen, untuk pembangunan sekolah sekian persen. Nah, itu sudah ada alokasinya. Terus yang kedua, fungsi yang kedua adalah distribusi. Distribusi apa? Ya, betul. Distribusi adalah menyalurkan. Jadi menyalurkan dana dari negara ke berbagai sektor. Jadi kalau menyalurkan berarti dia lewat transfer payment. Misalnya bisa subsidi, kita semua disubsidi ya. Subsidi banyak kan, ada subsidi sosial subsidi sekolah kalau ada dana BOS. Itu juga termasuk di sini distribusi itu. Beasiswa, yang dapat beasiswa, dan dana pensiun bagi yang sudah purna. Nah, salah satu contoh dari distribusi itu seperti itu. Terus fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas berarti kita jadi terkendali dong kalau ada anggaran, jelas. Jadi fungsi stabilitas adalah mengendalikan stabilitas perekonomian negara dalam bidang fiskal. Yang keempat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir adalah mengendalikan tingkat harga. Jadi sebagai pengendali, sama toh kalau kalian membuat anggaran terkendali. Itu adalah fungsi-fungsi APBN. Selanjutnya adalah tujuan APBN. APBN punya tujuan? Iya, jelas. Tujuan APBN jelas sebagai pedoman. Sebagai pedoman, penerimaan dan pengeluaran. Ada pedomannya, penerimaan sekian berarti pengeluarannya ya jangan sampai jauh melebihi itu. Walaupun nanti pada prakteknya nanti biasanya kita defisit karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang sering itu tak terduga. Contohnya pada tahun 2020-2021 ini kan banyak sekali anggaran tak terduga untuk apa nak? Betul sekali, untuk penanganan biaya COVID. Hampir di seluruh dunia kita terkena pandemi COVID-19. Jadinya untuk penyelesaian penanggulangan COVID ya tentunya harus membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, itu contoh pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Kalau ada laporan jelas penerimaan sekian, pendapatan sekian digunakan untuk belanja sekian, membeli ini. Nah, itu berarti ada transparansi atau keterus-terangan. Jadi ada kayak laporan atau pertanggungjawaban kepada DPR dan juga masyarakat, karena itu uangnya masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Jadi terkoordinir, jadi antara misalnya di kependidikan, di kesehatan, nah itu udah tahu dia dapat aliran atau alokasi dana berapa, jadi lebih bisa ditingkatkan koordinasinya. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan juga memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Mana yang perlu dibelanjakan, mana yang enggak. Sama seperti kalian tadi. Misalnya disuruh menganggarkan uang 500, ya kalian bikin skala kan. Yang harus pertama dipenuhi apa, misalnya untuk beli buku, untuk bayar iuran misalnya, untuk jajan dan sebagainya, itu kan harus ada prioritas-prioritas. Kebijakan APBN itu ada asas atau landasannya. Asasnya apa? Yang pertama berimbang. Berimbang berarti
pendapatan itu sama dengan pengeluaran atau belanjanya. Yang kedua, surplus. Surplus itu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Dan yang ketiga adalah defisit. Defisit itu adalah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran. Tahun 98 ke sini Indonesia cenderung mengalami defisit terus karena Indonesia terus membangun jadinya anggarannya defisit. Apakah Indonesia nggak pernah surplus? Pernah. Indonesia pernah surplus sebelum tahun 97-98 itu surplus. Dampak APBN. Dampak APBN itu adalah apa dampaknya kalau ada anggaran pendapatan? Yang jelas ya bisa terciptanya dan terlaksananya pembangunan, dunia usahanya semakin bagus, tingkat harga pasarnya juga terkendali, sektor swasta juga bergerak karena udah ada patron-patron, udah ada anggaran yang jelas. Kalau untuk pendidikan sekian berarti nanti swasta bisa memberikan gambaran untuk rencana-rencana di sektor swasta. Terus juga meyakinkan masyarakat tentang masa depan perekonomian. Iya jelas, karena udah ada patokannya, udah ada gambaran penerimaan dan belanjanya, jadi sudah jelas. Efisiensi untuk pengambilan keputusan, mempengaruhi para investor. Nah ini yang penting. Orang yang mau menanamkan modal atau seorang investor, tentu dia melihat berapa toh ini penerimaannya Indonesia ini tahun sekian, untuk digunakan belanja apa saja toh. Nah, dia kalau melihat keuangannya itu sehat, tentunya dia tidak akan segan-segan untuk menanamkan modalnya. Jadi investor juga udah punya gambaran tentang itu rincian daftar penerimaan dan belanjanya itu. Mempengaruhi ekspor impor, iya jelas. Munculnya politik fiskal untuk mengubah-ubah. Iya, oke. Jadi politik fiskal itu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi kalau seandainya ini kelebihan, nanti bisa dikurangin. Ini misalnya kurang, bisa ditambah dari pos lain. Nah, itu adalah contoh dari politik fiskal. Penyusunan dan pelaksanaan APBN itu berdasarkan kemandirian, penghematan, dan penajaman prioritas pembangunan. Misalnya, Ibu ambil contoh tahun 2021 ini. Prioritas pembangunan, prioritasnya lebih banyak digunakan untuk penanggulangan COVID-19 dan juga untuk pendidikan. RUU, jadi rancangan undang-undang APBN atau RAPBN itu yang membuat siapa? Awalnya yang membuat adalah presiden. Presiden yang punya gawe. Presiden membuat RAPBN kemudian dibahas bersama DPR dan melibatkan DPD untuk pertimbangannya. Langkah penyusunan APBN. APBN itu sebelum APBN, RAPBN itu disusun oleh departemen-departemen dan lembaga yang ada di DUK dan DUP tadi, misalnya yang ada dari Kemendikbud, kalau pendidikan, ada dari kesehatan, ada Kementerian Kesehatan, dan macam-macam. Pokoknya yang ada di daftar itu tadi. Disusun bersama, kemudian RAPBN itu diajukan oleh siapa tadi? Presiden kan, ke DPR. Terus kemudian DPR godok nih, rapat dia, membahas RAPBN yang diajukan Presiden. Terus rapat-rapat gitu, kalau oke, ini udah bagus, RAPBN-nya diterima, tok. Nah, berarti RAPBN-nya menjadi APBN dan digunakan dalam 1 tahun periode itu tadi. Tapi jika setelah dibahas kok ada kekurangan sana-sini, pokoknya dibahas, ditolak misalnya, maka digunakan APBN tahun sebelumnya. Ini pernah terjadi juga. Pelaksanaan APBN. Pelaksanaannya berarti penggunaan anggaran yang ada di daftar isian. Tadi kan daftar usulan. Nah, kalau udah jadi berarti nanti menjadi daftar isian kegiatan dan DIP atau daftar isian proyek. Nah, itu udah ada, nanti ada surat perintah bayar uangnya berapa tadi. Udah diplot-plot setiap anggaran lembaga atau departemen tadi. Nah, itu udah jelas baru dia ngisi daftar isiannya.
Perlu diawasi, perlu, apalagi kaitannya dengan uang, perlu banget diawasi. Tadi kan udah ada transparansi di APBN, makanya perlu ada pengawasan. Pengawasan APBN itu dilakukan secara internal dan juga eksternal, dari dalam dan juga dari luar. Dari dalam itu adalah ya yang dari departemen-departemen atau lembaga yang ada di daftar isian tadi. Dilakukan oleh pihak-pihak berwenang yang ada di lembaga tadi, misalnya sekretaris jenderalnya, biro keuangan dan sebagainya. Yang pokoknya yang ada di DIP tadi. Pengawasan eksternal dari luar, nah berarti ini dilakukan oleh pihak luar yang netral tentu saja. Di Indonesia pengawasan eksternalnya dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi mau dari APBN maupun APBD. Oh iya, Ibu membicarakan APBN dan APBD secara garis besar sama ya, Nak ya. Hanya ruang lingkupnya yang membedakan. Jadi sama, cuma kalau saya ngomong APBN berarti dia ruang lingkupnya negara, kalau APBD berarti ruang lingkupnya daerah. Gitu. Jadi kalau tadi usulannya dari presiden, kalau APBN berarti kalau APBD ya dari gubernur atau dari bupati. Oke, untuk eksternal dari BPK yang mengawasi. Terus setelah diawasi ada pertanggungjawaban dong. Ada pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Tadi yang ngawasi siapa? BPK kan? Nah, tadi BPK tadi dia pertanggungjawabannya dalam bentuk PAN atau perhitungan anggaran negara. Jadi dia koreksi tuh, dia lihat pelaksanaannya seperti apa, penggunaan realisasinya melenceng enggak nih. Nah, jadi dia meriksa itu, terus nanti dikumpulkan dalam suatu hasil pemeriksaan tahunan. Oke, sekarang kita masuk ke sumber pendapatan negara. Kalau kalian sumber pendapatannya dari mana? Ya, dari uang saku, mungkin yang punya bisnis online dari situ, dari nenek, dari nabung, dari utang misalnya, bisa juga. Jadi sumber pendapatan negara sama seperti kalian. Jadi semua penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh negara. Kalau APBN, berarti kalau daerah ya semua sumber penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh daerah, sama ya. Sumbernya dari mana saja? Yang pertama, itu dari pajak, itu adalah sumber penerimaan terbesar. Dari pajak. Orang bijak, taat pajak, makanya bayarlah pajak. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah dari perpajakan. Yang kedua, itu dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dari mana saja kalau bukan pajak? Banyak Indonesia, dari kekayaan alamnya, sumber daya alamnya, dari minyak, gas, tambang, dan sebagainya. Yang ketiga, hibah. Apa itu hibah? Hibah tuh ngomongin orang. Bukan ya, itu gibah. Hibah itu adalah gini, pemberian secara cuma-cuma tanpa ada imbal balik. Ya, jadi kayak kita diberi hadiah, gift gitulah, hibah itu. Dari mana yang memberi? Ya, bisa dari negara lain, bisa dari Bank Dunia misalnya. Jadi hibah itu kita diberikan cuma-cuma, nggak usah balikin. Nah, itu hibah. Enak ya, enak. Yang keempat dari utang, dari penerimaan luar negeri. Utang kita berapa? Tahu nggak? Terakhir utang kita tahun 2021 itu naik dari yang kemarin, tahun kemarin 5.000 sekian triliun, tahun 2021 itu sudah 6.047 kalau nggak salah, 6 ribuan triliun. Itu uang semua itu. Siapa yang bayar? Ya kamu-kamu juga, termasuk saya. Jadi utang itu digunakan untuk apa saja? Kok bisa naik 1 tahun jadi 1.000 triliun? Utang, yaitu kita sama-sama menghadapi musibah yang sama, bukan musibah ini, ya, pandemi ya. Kita menghadapi badai yang sama, jadinya ya penanggulangannya membutuhkan banyak biaya. Nah itu tadi salah satunya digunakan untuk itu. Utang kita banyak, nggak apa-apa. Itu dari pajak, dari non-pajak, hibah, dan juga dari utang. Itu adalah sumber pendapatan. Sekarang kita bahas yang pajak. Pajak itu adalah apa ya? Penerimaan setoran ke negara. Jadi iuran yang dipaksakan sebenarnya. Iurannya dipaksakan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik tentunya kan harus bayar pajak. Pajaknya digunakan untuk apa saja?
digunakan untuk pembangunan, untuk bangun jalan, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, macam-macam. Pajak digunakan untuk itu. Jadi kita bisa lewat jalan yang halus, nah itu karena pajak. Kita bisa bersekolah, itu karena pajak. Itu salah satu pemanfaatan pajak. Jadi pajak itu ada dari dalam negeri dan juga dari internasional, dagangan internasional. Dari dalam negeri itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau kalian belanja ke Alfatut atau Indotut, nah itu ada selisih harga yang harus kalian bayar. Nah, itu adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi setiap barang itu mempunyai pertambahan nilai atau pajaknya. Pajak penghasilan migas dan non migas. Pajak PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi setiap barang mewah itu ada tambahan pajak tersendiri. PBB, pajak bumi dan bangunan, dan juga BPHTB atau perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ada juga cukai. Pernah mendengar cukai? Bumbu masakan? Itu cukai ding ya. Cukai. Cukai itu kalau kalian pernah melihat rokok, salah satunya itu ada pita. Pita di atasnya, bukan pita di sini ya. Pita di itu yang kayak apa ya? Pita merah untuk gelebet. Nah, itu salah satunya adalah bukti cukai itu tadi. Terus dan pajak perdagangan internasional, contohnya adalah bea masuk. Jadi apapun yang masuk ke Indonesia itu ada bea, kepabeanannya. Nah, ini biasanya gabung dengan cukai itu tadi, kepabeanan, bea dan cukai. Makanya ada bea dan cukai. Ada juga pajak ekspor. Penerimaan negara yang bukan pajak. Yang bukan pajak itu dari misalnya penjualan minyak bumi, gas, tambang, hutan, perikanan, macam-macam. Itu adalah dari sumber daya alam. Terus ada juga dari laba BUMN. Jadi setiap badan usaha milik negara itu dia menyisihkan laba yang nanti diberikan kepada negara. Contohnya apa misalnya? Misalnya PT KAI, kereta api. Nah, itu dia kan laba, misalnya ada laba. Nah, itu harus ada yang disisihkan untuk PNBP, untuk negara. Hibah tadi udah Ibu bilang, hibah itu bantuan tapi berupa hadiah atau ya bantuan yang tidak perlu dikembalikan. Penerimaan luar negeri ya pinjaman itu tadi alias utang. Untuk jenis pembelanjaan negara itu ada pengeluaran rutin dan juga pengeluaran pembangunan dan juga dana perimbangan. Untuk pengeluaran rutin itu digunakan misalnya untuk belanja pegawai, untuk bayar PNS, untuk gajinya PNS. Untuk belanja barang, belanja modal lah. Apa negara belanja-belanja? Iya. Misalnya supaya kita bisa pertahanannya kuat, alutsista kuat. Nah, berarti kan kita perlu belanja senjata, pesawat, kapal dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Belanja modal, terus juga pembayaran bunga utang. Itu kan harus dibayarkan utang kita yang 6.000 triliun tadi. Nah, itu setiap tahunnya kita anggarkan di belanja rutin. Jadi kita bayar bunga utang kita itu tadi. Untuk subsidi. Jadi kan ada banyak subsidi yang diterima oleh warga negara. Dalam bidang pendidikan ada BOS, misalnya gas 3 kilo itu subsidi. Premium yang walaupun kedepannya akan dihapuskan, itu banyak sekali sebenarnya kita itu masih menerima subsidi dari negara. Supaya apa? Supaya ya merata, supaya rakyat kecil juga bisa menikmati sama seperti warga negara yang lain. Pengeluaran pembangunan itu untuk misalnya pembiayaan pembangunan, proyek, bikin jembatan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Terus ada dana perimbangan. Dana perimbangan supaya apa tujuannya? Ya supaya berimbang antara satu daerah dengan daerah lain itu nggak jeglek, nggak yang satu maju banget, pesat, yang lain tertinggal. Nah, ini sudah mulai diperhatikan dan memang dianggarkan dalam APBN. Yaitu ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini ya untuk DAU, DAK,
diturunkan untuk bagi hasil untuk pajak dan non pajak juga. Terus ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu untuk proses supaya desentralisasi berjalan baik. Jadi juga ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus itu misalnya untuk pembangunan sekolah di daerah yang masih tertinggal, akses jembatan. Ini nanti ngaruh ke yang pembiayaan proyek itu tadi sebenarnya, tapi ini lebih khusus. Jadi toilet misalnya di daerah-daerah yang masih toilet sekolah di daerah-daerah yang masih tertinggal dan sebagainya. Jadi kalau dana alokasi khusus ini lebih khusus lagi peruntukannya. Dan juga sebenarnya ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus itu dana yang diberikan untuk daerah-daerah khusus. Yaitu kalau di Indonesia di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Itu ada dana otonomi khusus. Pembiayaan lain yang masuk APBN. Jadi ada sumber-sumber pengeluaran atau belanja atau pembiayaan lain yang masuk juga di APBN. Misalnya apa? Misalnya perbankan, privatisasi, untuk surat utang negara, dan juga untuk pembiayaan luar negeri. Untuk belanja negara bisa dibedakan berdasarkan sifatnya. Ada belanja untuk membeli barang yang langsung dikonsumsi, misalnya bahan bakar. Nah, ini kemarin vaksin untuk penanganan COVID-19 itu. Terus ada juga belanja transfer. Belanja transfer itu belanja yang tidak langsung tidak dikonsumsi, tapi untuk kegiatan sosial dan tidak produktif. Misalnya untuk apa? Korban bencana alam. Kita turut prihatin ya dengan bencana alam yang terjadi banjir di Kalimantan Selatan dan juga gempa bumi di Sulawesi. Nah, itu ada juga belanja transfer untuk penanganan bencana seperti itu. Untuk subsidi, kalian mendapatkan BOS setiap bulan dan juga untuk beasiswa. Untuk APBD sama seperti APBN persis, cuma ruang lingkupnya yang lebih sempit karena dia skupnya di tingkat daerah. Tapi intinya sama, jadi APBD-nya itu perincian sumber pendapatan daerah dan juga pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun sama. Fungsinya juga sama, cuma membedakannya ada otorisasi. Otorisasi berarti ya kewenangan pemerintah daerah untuk menjalankan itu tadi rincian pendapatan dan belanjanya itu tadi. Jadi setiap daerah punya otorisasi sendiri. Secara garis besar sama ya nak ya. Tujuannya juga untuk pedoman. Kalau negara ya di dalam lingkup negara, tapi kalau daerah dia untuk lebih pada pelaksanaan otonomi daerah supaya dia bisa membangun daerahnya sendiri-sendiri. Ada dasar atau penyusunan pelaksanaan APBD itu ada dasarnya, undang-undangnya. Ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah, ada tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, macam-macam. Itu ada penyusunan dan pelaksanaan APBD-nya. Langkah-langkahnya juga sama. Yang mengajukan kalau tadi presiden, kalau di daerah ya pemerintah daerah, bisa bupati, bisa gubernur. Jika diterima, ya gunakan APBD itu. Kalau ditolak, ya gunakan APBD tahun berikutnya. Sama persis. Nah, ini juga sama. Pengawasannya juga sama, internal dan eksternal. Sama oleh DPRD dan juga BPK. Yang bedakan sama. Kalau sumber pendapatan daerahnya, nah ini. Ibu bahas yang ini aja ya. Untuk sumber pendapatan daerah, itu ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli loh daerah. Itu ada pajak daerah. Jadi setiap daerah kan mempunyai karakteristik atau ciri khas sendiri-sendiri. Misalnya kayak di Jogja, pajaknya tertinggi diperoleh dari misalnya hotel, pariwisata, dan sebagainya. Mungkin di daerah Kalimantan lebih banyak dari tambangnya. Nah, kayak gitu. Jadi punya kekuatan, punya power sendiri-sendiri setiap
pendapatan asli daerah tuh berbeda-beda. Ada pajak daerah, ada retribusi. Retribusi itu apa toh? Retribusi itu contohnya seperti ini. Misalnya kalian datang ke suatu objek wisata, terus kalian membayar TPR di TPR itu, di tiket itu. Nah, itu berarti retribusi daerah. Parkir itu juga termasuk. Hasil pengelolaan kekayaan daerah, yaitu tadi kalau wisata di Jogja, nah itu dikelola uh, keuntungannya digunakan untuk pendapatan asli daerah. Dana perimbangan yang tadi, yang kucuran dari pusat tadi, yang dari APBN tadi ada DAU, DAK, terus juga ada pinjaman daerah. Pinjaman daerah ya sama kalau negara tadi dapat pinjaman dari negara lain atau dari Bank Dunia. Kalau daerah bisa juga dilakukan pinjaman kemana? Nah, yang dilakukan oleh daerah kepada pemerintah pusatnya. Jadi bisa dari pemerintah pusat ke daerah, bisa juga. Jenis pembelanjaan daerah. Ini setiap daerah berbeda-beda karena adanya otonomi daerah dan juga desentralisasi. Jadi jenis belanjanya ya disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Sama seperti kalian toh, antara satu anak dengan anak yang lain belanjanya beda-beda, pengeluarannya beda-beda. Maksudnya antara anak cewek dengan cowok sama ya? Enggak kan? Jadi misalnya antara anak cewek tentunya dia belanjanya untuk skincare misalnya itu lebih daripada si cowok. Kalau cowok mungkin belanja untuk perintilan motor atau modifikasi motor lebih banyak. Nah, kayak gitu. Jadi setiap daerah sama juga mempunyai jenis pembelanjaan yang berbeda-beda. Belanjanya untuk apa saja? Yang pertama untuk pengeluaran rutin sama seperti tadi. Jadi ada PNSD atau pegawai negeri sipil daerah yang diambilkan dari APBD daerah. Terus untuk belanja barang, untuk belanja pemeliharaan, untuk belanja perjalanan dinas, itu semuanya diambilkan pengeluaran rutin dari APBD. Terus ada juga subsidi daerah. Terus pengeluaran pembangunan sama seperti tadi untuk proyek dan juga pemeliharaan pembangunan ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu akhiri pembahasan materi pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.